Selamat menyaksikan video berikut dan jangan lupa klik subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk anak-anak kelas 7 SMP. Kalian sudah memasuki babak yang baru, yaitu dari SD menuju ke SMP. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, bab pertama yang akan kita bahas yaitu objek IPA dan pengamatannya. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini yaitu 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan juga satuan. Indikator pencapaian kompetensi, apa yang harus kalian capai tujuannya? Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian besaran pokok. Yang keempat, dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. Yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang penyelidikan IPA. Semua fenomena di alam ini bisa kita teliti dengan cara bagaimana? Yang pertama, pengamatan. Kita amati dulu bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, dan seterusnya. Yang kemudian merumuskan masalah. Yang ketiga, membuat hipotesis, kemudian merancang suatu percobaan untuk membuktikan teori tersebut, kemudian mengumpulkan data baik data kuantitatif maupun data kualitatif, kemudian menganalisis data yang sudah kalian kumpulkan. Setelah data dianalisis, kalian dapat menyimpulkan. Jika simpulannya nanti sesuai dengan hipotesisnya, maka percobaan kalian berhasil. Jika tidak sesuai, maka diulangi lagi dari tahapan pertama. Tahapan penyelidikan IPA ini kita disebut sebagai metode ilmiah. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengukuran. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur nanti disebut sebagai besaran. Contohnya, tinggi badanmu, massa tubuh, panjang meja, umur, dan lain-lain. Jadi, yang dimaksud dengan pengukuran adalah mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu jenis besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, jika kalian mengukur panjang meja, didapatkan data panjang meja adalah 50 cm. Panjang meja nanti disebut sebagai besaran. 50 disebut sebagai nilai satuan. Sedangkan sentimeter disebut sebagai satuan. Jadi ini termasuk contoh hasil pengukuran dan penyebutannya. Sekarang ayo kita lakukan pengukuran di rumah ya, karena sedang pandemi, maka kita melakukan kegiatannya di rumah semua. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, ukurlah meja ruang tamumu. Ajak juga orang tua, adik atau kakak atau anggota keluarga yang ada di rumah ya. Semuanya diajak untuk belajar bersama kamu agar kamu lebih memahaminya. Bagaimana tuh caranya? Yang pertama, ukurlah meja ruang tamumu menggunakan jengkal. Semua anggota keluarga melakukannya. Yang diukur panjang meja ya. Kemudian setelah mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal, ukurlah panjang meja ruang tamumu menggunakan penggaris atau meteran.
Semua anggota juga melakukannya ya. Kemudian yang ketiga, catatlah hasil pengukuran panjang meja tadi ke dalam sebuah tabel. Nanti kalian amati apa yang kalian dapatkan dari hasil pengukuran kamu, orang tuamu, adik kamu, kakak kamu, atau semua anggota keluarga yang ada di rumahmu. Saya kasih contoh dulu. Contoh hasil pengukuran meja ruang tamu. Misal, nama kamu Andi. Mengukur meja dengan menggunakan jengkal didapat 5 jengkal. Menggunakan penggaris ternyata 100 cm. Budi, adik kamu, mengukur meja dengan menggunakan jengkal didapat 5,5 jengkal. Dengan menggunakan penggaris didapat 100 cm. Kemudian bapak kamu atau ayah kamu, Pak Haryanto, mengukur meja tamu dengan menggunakan jengkal didapatkan data 4 jengkal. Kemudian dengan menggunakan penggaris 100 cm. Ibu kamu atau Ibu Ayu mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal didapatkan data 5 jengkal, kemudian penggaris 100 cm. Berdasarkan tabel yang sudah kamu buat tadi, kita akan membahas datanya. Berdasarkan tabel didapatkan hasil pengukuran meja tamu dengan menggunakan jengkal, didapatkan hasil yang berbeda-beda untuk setiap anggota keluarga. Sedangkan untuk pengukuran dengan menggunakan penggaris atau meteran didapatkan hasil yang sama, yaitu tadi didapatkan 100 cm. Nah, jengkal itu merupakan salah satu contoh satuan tak baku. Kenapa disebut sebagai satuan tak baku? Karena hasil yang didapatkan untuk setiap orang ketika melakukan pengukuran berbeda-beda, maka disebut satuan tak baku. Kemudian untuk sentimeter atau meter, salah satu contoh satuan baku, yaitu satuan yang jika digunakan dimanapun dan digunakan oleh siapapun akan mendapatkan hasil yang sama. Maka satuan meter, contohnya meter, kilometer, dan detik itu contoh satuan baku. Atau nanti dalam dipakai seluruh internasional maka disebut sebagai sistem internasional. Berdasarkan satuan besaran nanti dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri dari apa saja? Yang pertama, panjang, satuannya meter. Alat ukur yang digunakan yaitu penggaris, meteran, jangka sorong, mikrometer sekrup. Yang kedua, besaran massa, satuannya kilogram. Alat ukur yang digunakan yaitu neraca. Yang ketiga, besaran waktu, satuan yang digunakan yaitu sekon. Alat ukur yang digunakan stopwatch. Suhu, satuannya Kelvin. Alat ukurnya yang digunakan yaitu termometer. Yang kelima, kuat arus listrik, satuannya ampere. Alat ukur yang digunakan yaitu ampere meter. Yang keenam, jumlah zat, satuan mol. Yang terakhir, intensitas cahaya, satuan kandela. Alat ukur yang digunakan yaitu lux meter. Seperti apa sih gambar alat ukurnya? Yang pertama yaitu ada alat ukur panjang, ada jangka sorong, ada penggaris, ada mikrometer sekrup, dan ada meteran. Yang kedua neraca, kalian biasanya mengenalnya dengan timbangan ya. Kemudian ada juga pengukur suhu yang sering sekarang kita gunakan di mana-mana. Ada termogram dan juga ada termometer. Alat ukur berikutnya adalah alat ukur untuk mengukur waktu. Ada alroji, kemudian jam pasir, ada stopwatch digital, ada stopwatch analog, kemudian ada jam matahari. Alat berikutnya adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya yang disebut sebagai lux meter. Yang terakhir, alat untuk mengukur kuat arus listrik yang disebut sebagai ampere meter.
Besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan itu apa sih? Besaran turunan adalah besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya ada luas, satuannya meter persegi. Meter persegi tadi berasal dari satuan besaran pokok, yaitu meter besaran dari panjang dan meter besaran dari panjang. Contoh yang kedua yaitu volume, satuannya meter kubik. Yang ketiga konsentrasi larutan, satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan, satuannya meter per sekon. Kemudian yang terakhir percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Contoh menghitung besaran turunan. Contoh soal, hitunglah berapa volume kubus di bawah ini. Terlihat ada gambar kubus dengan panjang sisinya 7 cm. Maka bagaimana cara mengukur volume kubus? V sama dengan S kali S kali S. 7 kali 7 cm kali 7 cm sama dengan 343 cm kubik. Atau kalau dijadikan ke meter kubik 0,000343. Jadi kenapa volume disebut sebagai besaran turunan? Karena berasal dari besaran pokok. Dari besaran pokok apa? Sentimeter kubik, atau nanti dikonversi sebagai meter kubik, berasal dari besaran pokok meter, besaran pokok panjang dengan satuan meter dikali besaran pokok panjang dengan satuan meter dikali besaran pokok panjang dengan satuan meter. Bagaimana cara menghitung konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan juga termasuk dari besaran turunan. Contoh, jika ibumu melarutkan 5 gram garam ke dalam 250 ml air, berapa konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter? Konsentrasi larutan, rumusnya massa terlarut dibagi volume pelarut. Massa terlarut 5 gram, volume pelarut 250 ml. Didapatkan hasil 0,02 gram per mililiter atau 20 gram per liter. Bagaimana bisa menjadi 20 gram per liter? Bagaimana caranya? Caranya 0,02 gram per mililiter. Mililiternya jadikan liter. Mililiter ke liter itu naik 3 tingkat. Maka 0,02 nanti dibagi 0,001. Jadi didapatkan 20 gram per liter. Nah, dari contoh soal yang tadi mungkin kalian masih bingung kok bisa didapatkan hasil konversi satuan seperti itu. Kita belajar konversi satuan dulu ya. Yang pertama, ini di SD juga sudah pernah kita pelajari lagi konversi satuan. Yang pertama, ada satuan untuk panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Masih ingat dengan tangga ini? Kalau kalian turun kilometer ke hektometer, hektometer ke dekameter, dan seterusnya, maka dikali 10 setiap menuruni tangga. Tetapi jika naik tangga, maka dibagi 10. Misal milimeter ke sentimeter, maka dibagi 10. Milimeter ke meter, karena naiknya 3 tingkat, maka dibagi 1000. Seperti itu ya. Sama juga berlaku untuk satuan massa, yaitu kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jika turun tangga, maka dikalikan 10 tiap turunan tangga. Jika naik tangga, maka dibagi 10 setiap kenaikan tangga. Untuk konversi satuan untuk liter,
kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Hal ini juga berlaku seperti yang tadi ya, seperti pada satuan panjang dan juga pada satuan massa. Contoh kalau naik berarti dibagi 10 setiap kenaikan tangga, kalau turun dikalikan 10 setiap penurunan tangga. Sedangkan konversi untuk waktu yaitu 1 menit sebanyak itu 60 sekon, 1 jam itu 60 menit. Kalau dijadikan sekon berapa? 3600 sekon. 1 hari 24 jam. Jadi nanti kalau ada konversi waktu, untuk konversi itu bisa diingat kalau 1 menit 60 sekon, 1 jam 60 menit dan seterusnya. Contoh soal untuk konversi. Yang pertama, 1 mg jika dijadikan gram berapa ya? 1 mg ke gram itu naik 3 tingkat. Dari miligram ke sentigram, kemudian ke desigram, kemudian ke gram. Karena naik tingkat, maka 1 dibagi 1000. Karena naiknya 3 tingkat. Ya. Jadi didapatkan 0,001 gram. Kemudian contoh yang kedua, 0,25 km berapa meter? Ingat tangga yang tadi, kilometer ke meter itu turun. Turunnya berapa tingkat? Ternyata kilometer ke meter itu turun 3 tingkat. Maka 0,25 dikali 1000 menjadi 250 meter. 5 menit itu jika dikonversikan sebagai satuan sekon didapat berapa? Diingat kembali bahwa 1 menit itu ada 60 sekon. Maka 5 menit dikali 60 didapatkan 300 sekon. Itu adalah cara konversi satuan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses antara lain mengamati, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Yang ketiga, besaran yang diukur terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Yang keempat, besaran pokok antara lain ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Yang terakhir, besaran turunan antara lain luas, volume, konsentrasi larutan, dan kecepatan. Dan masih banyak lagi. Bagaimana pembelajaran kali ini? Kalau masih belum paham, nanti video ini bisa atau PPT ini bisa diulang beberapa kali sampai kalian paham ya. Untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, kita akan melakukan latihan soal. Latihan soal ini bisa kalian kerjakan, bisa didapatkan jawabannya bisa dari PPT yang sudah saya paparkan tadi, bisa juga googling atau bisa juga dari buku paket yang kalian punyai. Selamat mengerjakan latihan soal ya. Nanti dilihat, dikerjakan. Ini latihan soal berikutnya tentang konversi besaran pokok dan juga konversi besaran satuan. Kalian kerjakan, kemudian hasilnya dikirimkan ke guru, bisa melalui WA atau sebagainya. Demikian untuk pembelajaran kali ini, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya